Tahukah kalian apa itu gerak? Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awalnya. Sebuah benda dikatakan bergerak jika benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Jadi, definisi dari gerak yaitu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jika suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak. Atau kita juga bisa mendefinisikan gerak yaitu sebagai suatu perpindahan yang terjadi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, tempat yang dimaksud ini biasa disebut dengan titik acuan. Sebuah benda dikatakan gerak lurus berubah beraturan apabila percepatannya selalu tetap. Percepatan adalah besaran vektor atau besaran yang memiliki besar dan arah. Syarat dari percepatan sebuah benda selalu tetap setiap waktu adalah ketika benda tersebut memiliki arah percepatan yang tetap. Namun, sebaliknya jika arah percepatan benda berubah, maka percepatan sebuah benda tidak akan tetap. Ciri lainnya ialah sebuah benda yang sedang bergerak akan mengalami perubahan kecepatan secara berkala. Jika gerak benda dipercepat, maka semakin lama benda itu bergerak, maka benda itu akan semakin cepat dan juga sebuah benda bergerak akan semakin melambat sampai akhirnya benda itu berhenti. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari gerak dan gerak lurus berubah beraturan, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Simak video pembelajaran ini sampai akhir. Di dalam ilmu fisika, ada salah satu cabang yang mempelajari gerak partikel secara geometris, yang dimana cabang tersebut dikenal sebagai kinematika. Sebelumnya, materi ini akan disampaikan oleh Alding Wijaya dengan NPM-nya 241063117004. Dan saya, Bajang Rio Askur, dengan NPM 241063111761. Pada topik kita kali ini, kita memiliki 3 buah subtopik, yakni GFA atau gerak vertikal ke atas, lalu ada GFB, gerak vertikal ke bawah, dan yang terakhir ada GJB, gerak jatuh bebas. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang GFA, gerak vertikal ke atas. Apa yang dimaksud dengan GFA? GFA adalah sebuah benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal tertentu, yakni F0 atau F awalnya itu tidak sama dengan 0. Kecepatan benda akan mulai berkurang ketika mendekati titik puncaknya, dan karena gaya gravitasi, benda akan jatuh bebas ke bawah. Berat suatu benda sangat mempengaruhi gerak benda. Berat benda yang masanya besar akan sulit digerakkan dibandingkan massa yang lebih kecil. Hal ini berpengaruh juga pada gerak jatuh benda. Benda yang beratnya akan lebih besar, itu gerak jatuhnya akan lebih cepat. Dan berat benda yang memiliki massa yang kecil, itu gerak jatuhnya akan lebih lambat. Bentuk benda juga dapat mempengaruhi cepat lambatnya suatu benda di saat benda itu akan jatuh. Dan di sini ada rumus dari GFA. Yang pertama, kita mencari kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu F0, kecepatan awal dikurang gravitasi dikali dengan waktu atau T. Lalu, untuk mencari ketinggian H, itu sama dengan kecepatan awal V0 dikali dengan waktu T
dikurang setengah gravitasi dikali dengan T kuadrat, waktu kuadrat. Lalu, untuk mencari kecepatan akhir dikuadratkan, itu sama dengan F0 kuadrat dikurang 2 gravitasi dikali dengan H, ketinggian. Itu untuk rumus GFA. Pada materi selanjutnya ada GFB atau gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk pengertian dari GFB sendiri yaitu ketika sebuah benda dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Ini dalam artian bahwa F0-nya atau kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Nah, gerakannya hanya memiliki satu arah, yaitu lurus ke bawah. Ini sesuai dengan namanya, yaitu GFB, gerak vertikal ke bawah. Secara garis besar, GFA dan GFB merupakan dua hal yang hampir sama. Perbedaannya hanya di arah yang dilemparkan. Jika GFA itu dilemparkan ke atas, maka GFB dilemparkan ke bawah, sesuai dengan namanya. Di sini ada rumus dari GFB, yang dimana rumus GFB sendiri itu merupakan rumus yang sebenarnya sama dengan GFA. Yang menjadi pembeda di sini hanya di plus dan minusnya saja. Seperti pada ketika kita ingin mencari Ft atau kecepatan akhir, itu rumusnya adalah F0 kecepatan awal ditambah Y gravitasi dikali T atau waktu. Sementara kalau di GFA, tanda plus ini menjadi negatif atau minus. Selanjutnya ada mencari ketinggian, yaitu H. Nah, rumus dari H sebenarnya sama, yaitu F0 dikali T ditambah setengah G gravitasi dikali T kuadrat. Selanjutnya ada Ft kuadrat, yang dimana untuk mencarinya itu kita mencari rumus kecepatan awalnya F0 ya dikuadratkan ditambah 2 gravitasi dikali ketinggian. Dan ini adalah materi terakhir, yaitu GJB. GJB sendiri itu merupakan gerak jatuh bebas, yang dimana definisinya itu adalah gerak benda yang jatuh tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak jatuh bebas ini mengabaikan hambatan dari udara, karena benda itu jatuh dengan sendirinya dalam keadaan diam. Menurut Galileo, gerak jatuh bebas terjadi ketika semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama, tanpa hambatan udara. Percepatan gerak ini tetap dan dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sehingga percepatannya mendekati percepatan gravitasi bumi. Untuk rumus dari GJB, gerak jatuh bebas, itu ada 3. Yang pertama kita mencari kecepatan akhirnya, yang dimana kecepatan akhirnya yaitu gravitasi dikali dengan waktu. Dan untuk mencari ketinggian yaitu H, rumusnya adalah setengah gravitasi dikali waktu dikuadratkan. Dan ini ada salah satu rumus lain untuk mencari kecepatan akhir, yaitu 2 dikali G dikali H diakarkan. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan pada video kita kali ini ialah gerak vertikal ke atas terjadi ketika benda dilemparkan dan mengalami perlambatan karena gravitasi hingga mencapai titik tertinggi, kemudian jatuh kembali. Sebaliknya, gerak vertikal ke bawah adalah ketika benda bergerak searah gravitasi dengan percepatan. Gerak jatuh bebas terjadi tanpa kecepatan awal, dipengaruhi hanya oleh gravitasi, dan semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama jika tidak ada hambatan udara. Faktor seperti berat dan bentuk benda mempengaruhi kecepatan gerak vertikal benda. Itulah video pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton video kita kali ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, baik materi maupun video, bisa berikan saran dan kritik di kolom komentar. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.